kami ucapkan selamat bergabung juga yang hadir secara tatap muka ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Apapun masalah kita, bawalah kepada Tuhan. Ibadah itu menjawab semua persoalan kita. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan sanggup menolong kita. Kita bagi berdiri. Seperti Bapa sayang. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Oh ya, sorry. Ya, seperti yang kau ingin. Ya, tepatnya ya. Ya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nanti Ipan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih dan yang telah kau berikan atas kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kami terima dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan dari cara hidup kami yang lama, dari dosa-dosa kami yang lama, Engkau telah menebusnya Tuhan, menjadi putih seperti salju. Bahkan Engkau tidak mengingatnya lagi. Engkau telah memperhitungkan kami sebagai orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah juga firman dan apapun Tuhan yang kami dengar Tuhan, dari puji-pujian
mungkin juga persembahan kami, penyembahan kami kepadamu, kiranya semua menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami juga Tuhan yang datang tiba-tiba ini Tuhan, Engkau juga urapi dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengusir anak kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lebih kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati kami dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Datang kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Semua orang ada masalah. Ada masalah? Tapi Tuhan Yesus mengundang kita, mari padaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Nanti kita pulang semua sudah lega. Dengan puji-pujian, dengan doa dan firman Allah akan menjawab pergumulan kita. Mari kita ke pujian. Bagi Tuhan Allah sanggup. Kita ganti nyanyian kita, bebanku terlepas. Kita pakai berdiri. Bebanku terlepas.
datang pada Tuhan dengan iman. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat. Kita datang pada Tuhan, jangan ragu, Dia sanggup menolong kita walaupun berat. Tapi kita nanti pulang sudah hati kita lega. Tuhan kasih kita damai, sejahtera, perlindungan yang sempurna. Ya. Kita ganti nyanyian kita. Jangan kamu khawatir. Ya. Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi. Dialah pemelihara kita, tubuh jiwa roh kita Dia pelihara. Amin. Mari nyanyian terakhir kita nyanyikan nyanyian Firman-Mu berkata. Kita bangkit berdiri. Yesusku, Yesusku, Raja Yesusku, Yesusku, Raja.
Kita tundukkan kepala, kita mau mendengarkan firman Allah. Kami beriman dan percaya padamu Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau hadir untuk memberkati kami, melindungi kami, memenuhi semua kebutuhan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, baik yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan berkati mereka, Tuhan jangkau mereka semua. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari surga memenuhi hati kami sekalian, dan firman-Mu menjadi jawaban atas semua teka-teki kehidupan kami. Firman-Mu lah solusi dari semua persoalan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online, baik di Bandung, di luar Bandung, di Jakarta, dimanapun saudara mengikuti. Saya ucapkan selamat bergabung dan Tuhan memberkati. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dengarkan firman Tuhan. Ya, kemarin baru pendahuluan mengenai tanda ajaib pertama dari Tuhan Yesus. Dan sekarang kita dengarkan kelanjutannya dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, Yohanes 2 yaitu tanda ajaib pertama dari kerajaan sorga. Tanda ajaib pertama dari kerajaan sorga. Air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Di pesta di negeri Kana di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Anggur itu tanda kesukaan. Anggur yang menyukakan hati manusia. Ya. Jadi kalau zaman dulu anggur itu dihidangkan pada perkawinan, memang mahal, ya mahal air anggur, ya tapi demi sukacita mempelai anggur harus disiapkan, selalu tersedia. Ya, mari silakan dibaca. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Kurang kuat volumenya, ditambah volume. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Ya, jadi ada waktunya Tuhan menolong. Amin. Ada waktunya Tuhan menolong. Ya, dan ingatlah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua jadi indah di dalam Tuhan. Ya, terus. Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya, 6 tempayan. Berapa tempayan? 6. Nah, angka 6 itu angka apa? Manusia. Manusia dicipta pada hari yang ke-6. Jadi manusia bisa kosong, bisa kosong. Ya, nggak ada isi, tapi nanti diisi. Ya, diisi dengan air berubah menjadi anggur. Ya, terus. Pembasuhan menurut orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Air yang baik sampai sekarang. Biasanya ya yang bagus dulu, setelah itu baru yang kurang bagus. Tapi dari awal sampai akhir yang bagus terus, yang manis. Amin. Ya, terus Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. ya, inilah tanda ajaib pertama. Dengan itu murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat itu membuat orang percaya, terutama dalam nikah, ya, dalam keluarga harus ada mujizat. Caranya bagaimana? Undang Yesus, ya, taati perintah Tuhan. Nanti pasti terjadi mujizat. Ya, kita ini hidup dari mujizat. Amin. Ya, hidup dari mujizat, terutama zaman akhir, zaman susah, zaman sulit, ya. Sudah kerasa sukarnya sekarang? Atau kerasa gampang sekarang? Makin gampang. Makin sulit sukar. Ya, dapat duit sukar, dapat kerjaan sukar, ya, semua serba sukar. Ya, memang Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir, kita ini hidup pada zaman akhir telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Tetapi Alkitab mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya, jadi kita ini yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ya, manusia tidak ada yang benar, tapi dibetulkan, dibenarkan. Amin. Alkitab mengatakan tak seorang yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia sudah menyeleweng dan berdusta. Ya, manusia itu banyak dusta, betul kan? Nah, di antara suami istri saja sudah banyak dustanya, ya kan? Nah, pernah berdusta di antara suami istri? Sampai aku nggak percaya lagi kepada sering ingkar janji, ya kan? Nah, di sini bangga dari Solo. Atau di sini sama saja. Ya, kalau dulu madu aku sayang, nggak mau dia dikejar-kejar sampai menyerah. Sampai menyerah. Setelah tak manusia, ya. Ya sorry. Habis manis, habis manis apa? Oh begitu. Di sini mah nggak ada, ya. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Nah, supaya berubah dari air tawar jadi air anggur. Hidup yang tawar, nikah yang tawar nanti sudah manis. Amin. Sudah manis seperti anggur. Amin. Nah, anggur yang menyukakan hati manusia. Di mana itu anggur yang menyukakan hati manusia? Pernah baca? Hah? Pernah baca anggur yang menyukakan hati manusia? Pernah nggak baca?
Ya, Mazmur 104 ayat 15. Ya, bikin sukacita yang menyukakan hati manusia. Silakan dulu Mazmur 104 ayat 15. Dan air anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ya, kita baca sama-sama dulu bagian A saja. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri. Sampai di situ saja lah. Yang membuat apa itu? Muka berseri karena minyak. Ya, tapi ini sajalah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Jadi anggur itu membuat suka cita, bukan anggur yang apa namanya itu, anggur Malaga umpamanya. Ya. Ini memang dulu air anggur diperas dari bijinya, ya kan? Nah, itu enak, itu segar. Anggur yang menyukakan hati manusia. Ini dulu pada zaman di Timur Tengah, zaman Israel itu anggur itu dihidangkan pada pesta perkawinan, lambang sukacita pernikahan. Ya kalau dibikin sekarang seperti itu terlalu mahal biayanya ya. Ya kan? Apalagi amponnya cuma 1.000 perak. Ya, bungkusnya bagus, isinya di sini mah nggak ada di sini. Kalau di sini tebal-tebal lah ya. Kasih modal. Iya kan, sebenarnya masuk nikah itu kan orang tua gotong royong sebenarnya kasih modal. Iya kan? Nah, modal supaya nanti ada modal keluarga baru. Ya jangan nanti baru nikah utang. Baru menikah sudah dibebani apa? Utang. Aduh, sedihnya ya. Baru nikah sudah utang, ya. Makanya bikin pesta itu ya disesuaikan dengan kemampuan. Ya, kita juga kasih amplop, jangan asal ada, ya. Malah terkadang amplopnya kosong. Aduh. Dibuka teh kosong. Aduh. Apa itu yang hilap atau apa ya? Hilap ya. Lupa mungkin masukinnya ya. Tadi mau masuk jadi lupa. Itulah manusia. Tapi kalau bukan lupa ya jangan diulangi lagi. Ya, amplop kosong. Di sini mah nggak ada ya. Selalu diisi tebal-tebal. Amin. Ya sesuai kemampuan. Amin. Jadi anggur yang menyukakan hati manusia. Memang di antara suami istri ada aturan pernikahan. Ya, ada aturan apa? Pernikahan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi sidang jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya, malah sampai mati di atas kayu salib. Amin. Sampai apa? Mati. Jadi tidak setengah mati, tapi sampai mati. Untuk siapa? Untuk istri. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah menyerahkan diri sampai mati. Amin. Jadi mengasihi istri sampai mati. Hai suami, kasihilah istrimu sampai apa? Sampai mati. Ya. Nanti istri akan suami saya ini bager pisang. Bager. Ya, pernah saya cerita pada saudara ada orang ya pernah ya bawa palang pintu kepada istri, dikejar istrinya, ya, sampai dipukul pas apa namanya itu mulut rontok
giginya, yang sisa goyang. Yang sisa goyang. Bayangkan, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ya. Sudah cantik istrinya jadi apa itu? Sudah cantik istrinya berubah jadi monyong. Jadi apa? Di sini mau nggak ada. Nah, jadi sayang sama siapa? Istri. Ya, jangan diusir istrinya dari rumah, jangan. Ya, jangan. Pergi engkau dari sini. Waduh, duka. Ya kan? Duka hatinya siapa? Hati istri. Aduh, duka hati saya. Ya, sakit rasanya. Sakitnya di mana? Ya puji Tuhan. Ya kalau ada ya tobatlah. Amin. Kalau ada ya tobat. Ya kan? Begitu kan? Harus bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai sekarang. Itu namanya bertobat. Jadi kalau masih diulangi berarti belum bertobat. Ya, harus sayang sama istri, tapi istri juga harus tunduk kepada suami. Jangan tanduk, tapi tunduk. Amin. Walau perintahnya rasanya berat, tunduk aja. Ya, tunduk. Taatin aja. Apapun disuruh, taatin. Turutin aja. Amin. Orang Alkitab mengatakan begitu kok, ya kan? Tidak disuruh pilih-pilih, enggak. Taatin aja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Contohnya itu adalah Sarah. Sarah itu adalah contoh ibu-ibu orang suci. Amin. Dia taat kepada suaminya dan memanggil suaminya itu Tuhan. Siapa suami itu? Siapa suami itu? Tuhan. Siapa suami? Tuhan. Bukan katanya coba 1 Petrus pasal 3 itu. Coba 1 mulai. 1 Petrus 3. Nanti walaupun ada ancaman Tuhan bela. Amin. Walaupun ada ancaman nanti Tuhan membela. Perhatikan. Boleh 1 mulai? Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kekuatan istrinya. Nah, salah baca. ulangi. Saya ulangi, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi tanpa berbicara, seorang istri bisa memenangkan suami yang galak, yang tidak taat gitu ya. Tanpa perkataan, ya, nggak usah ngomel, taatin aja. Ya, terus perhatikan. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, roh lemah lembut berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi bukti kelemah lembutan adalah penurutan. Penurutan. Nurut kepada suami itu artinya lemah lembut. Nggak usah banyak bicara. Ya, nanti Tuhan yang berbicara. Perhatikan terus. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan,
yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka yang tunduk kepada suaminya. Ada salah baca. Saya ulangi, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka yang tunduk kepada suami. Pakai ada. Mereka tunduk kepada suaminya. Terus Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. iya, panggil apa suaminya? Tuannya. Tuhan. He. Terkadang begitu, malah kepada suaminya, pakai kaki dia, Dulu ada begitu, nyuruh suaminya suruh pakai kaki lagi dia begini, Aduh, ini istri nggak tahu firman rupanya dia. Padahal orang Kristen, harusnya tahu firman Tuhan. Ya, terus perhatikan. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nggak usah takut terhadap ancaman. Ancaman pasti ada. Semua nikah ada ancamannya. Ya, ada persoalannya. Makanya banyak nikah hancur ketika menghadapi ancaman. Nggak ada pembelaan Tuhan. Ya, tapi kalau mau dibela oleh Tuhan, taati firman Tuhan. Suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nanti nikah itu akan indah. Amin. Nikah itu akan menjadi indah. Dan doa-doa dari kehidupan nikah seperti ini akan selalu didengar oleh Tuhan. Makanya adat mengatakan, ya, masuk dalam kamar, ya, dalam kamar. 2-3 orang berkumpul dalam namaku itu mas doa. 2-3 orang, 2 itu suami istri. Amin. Suami istri. 1 itu kalau sudah ada anak, ya berdoa bersama-sama. Di tengah pandemi ini, di tengah-tengah masa sulit ini dibutuhkan doa bersama. Amin. Ingatlah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dan banyaklah saudara berdoa. Doa itu latihan. Latihlah dirimu beribadah. Latih dirimu berdoa. Minimal 1 jam 1 hari. Berapa lama? Berapa lama? Itu bukan kata saya. Kata Tuhan Yesus. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? 1 jam minimal. Supaya saudara jangan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi iblis itu dia lihat. Dia lihat saudara jam 2 saudara. Ingatlah, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya, dilulurnya. Seperti si singa yang mengaum. Ya, ingatlah, iblis suka hadir dimanapun dia bisa hadir. Ya kan? Ketika anak-anak Allah sedang berkumpul, dia hadir juga. Sampai ke surga. Sampai sekarang dia masih bisa di surga. Masih bisa. Sampai Tuhan bertanya, hei iblis, dari mana engkau? Dari peredaranku mengelilingi bumi. Kalau begitu sudah kau lihat hambaku Ayub, bagaimana dia saleh, takut akan Allah, jujur menjauhi kejahatan. Kata iblis, coba dia, kan kau kasih kekayaan, kau bagari dia, kau jagai, kau buat dia berhasil. Coba ulurkan tanganmu, kata iblis kepada Tuhan. Dia pasti mengutus, kata Tuhan, silakan. Iblis itu sok. Kemudian habis kekayaannya. Habis semua. Anaknya habis. Habis.
Ya, masih dicoba lagi. Dah, kau sudah bujuk saya untuk mencobai Ayub. Kulit pembalut tulang, coba jamah tubuhnya, pasti dia membutuhkan kau. Silakan, kata Tuhan, dijamah. Ya, tapi ingat, pencobaan itu ada remnya, ada batasnya. Ya, boleh, tapi ada batasnya. Kemudian dijamah. Lalu Ayub dari batok kepala sampai telapak kaki, penyakit puruh yang busuk. Penyakit puruh yang busuk. Nah, kemudian istrinya, dia lihat suaminya sudah berubah dari handsome kaya raya, ya, sekarang sudah jatuh miskin. Alkitab mengatakan semua giginya rontok, tinggal gusi. Tinggal apa? Gusi. Bayangkan, bagaimana kalau suami tinggal gusi? Iya kan? Tinggal apa? Gusi. Dari batok kepala sampai telapak kaki sudah puruh. Mulai istri itu goyah. Mulai apa? Goyah. Dulu abang saya, ketika handsome, kaya raya, abang sayang. Setelah miskin, abang tenda. Ya. Kata Ayub kepada istrinya, "Engkau ini bicara seperti perempuan gelo kamu. Seperti perempuan gila. Kita kan sudah nerima dulu yang pahit, sekarang yang manis. Terpujilah Tuhan." Amin. Terbalik. Dulu kita sudah nerima yang manis, sekarang yang pahit. Terpujilah Tuhan. Berarti diikuti. Ya, dulu kita sudah terima apa? Yang manis, sekarang yang pahit. Terpujilah Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Amin. Ya, tahan uji. Tahan uji. Tetap ada batasnya. Ya, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Amin. Kalau kamu dicobai, Allah itu setia. Dia akan membuka jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Akhirnya Tuhan buka juga jalan. Ayo, yang dalam pencobaan sekarang Tuhan buka jalan padamu. Amin. Tuhan membuka jalan. Selalu saya ingatkan saudara, seperti orang Israel keluar dari mana? Mesir menuju Kanaan. Di depannya apa? Laut. Di belakang? Di kiri kanan? Baal Sepon. Pencobaan, gunung-gunung pencobaan. Terjepit. Tapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangan. Angkat tangan itu pasrah kepada Tuhan. Ya, kehendak mulai yang jadi. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhannya bagaimana? Kalau kita turun tangan, Tuhannya tahu gini. Ya, belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Nah, akhirnya terbuka jalan. Terbuka jalan. Amin. Terbuka jalan. Ya, terbuka jalan. Kan Israel kan begitu berperang juga kan. Menghadapi apa? Amalek. Manusia-manusia raksasa. Ya, Joshua naik ke atas apa? Nah, Musa naik ke atas gunung. Joshua berperang melawan Amalek. Ya, terjadilah kata Alkitab. Kalau Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel menang. Tapi karena penat tangan Musa, turun tangan. Lebih kuat siapa?
Amalek. Israel kalah. Maka didudukkanlah Musa pada batu. Lalu Hur dan Harun ya, menopang kedua tangannya sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Semua Amalek kalah. Amalek kalah. Angkat tangan ini berserah kepada Tuhan. Berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Ya. Makin lama saudara menanti pertolongan Tuhan, makin besar mujizat yang saudara peroleh. Amin. Makin lama saudara menanti pertolongan Tuhan, makin besar jawab yang Tuhan sediakan pada saudara. Ya, jadi jangan malas berdoa. Ingatlah Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Tuhan hanya sejauh apa? Sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Begitu ya. Ada masalah berdoa. Ya. Nggak ada manusia tanpa masalah. Ya. Tidak ada manusia tanpa masalah. Pasti ada masalah. Ya. Usaha mungkin lagi sepi, dagangan sepi, ya. Nah, uang gaji mungkin hanya setengah atau jangan-jangan hanya 3 hari seminggu digajinya, ya. Sedangkan pulsa saja tadinya pas-pasan, ya. Sekarang dikurangi setengah. Bagaimana? Ya, Alkitab mengatakan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit bagaimana? Tidak kekurangan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Ini sistem pemeliharaan Tuhan. Ya, yang perlu saudara bersyukur pada Tuhan. Amin. Bersyukur. 5 roti 2 ikan. Caranya Tuhan itu bagaimana? Bersyukur. Mengucap syukur. Lalu didudukkan mereka berkelompok-kelompok. Ada kelompok 100, ada kelompok 50. Ada kelompok 100, kelompok 50. Kelompok 100 ini nih, 100 ini. Ini panjangnya tabernakel halaman. Lebarnya 50. Ini bukan salah-salah nih. 5 kali 50 kali 100 berapa? 5.000. Iya kan? Yang makan kan 5.000. Disuruh apa? Duduk di atas rumput. Artinya tergembala. Selagi tergembala, datang beribadah, pasti ada mujizat. Pasti ada mujizat. Ya, mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Jadi mengucap syukur. Amin. Apa sekali Tuhan Yesus memperbanyak roti? Enggak. Berapa kali? 2. Iya kan? 2 kali kan? 2 saksi sudah cukup. Kalau hanya sekali mungkin cara kebetulan. Kalau sudah 2 itu sudah cukup. Iya kan? 2-3 saksi suatu perkara tidak perlu diragukan. Iya kan? Sudah pasti. Nah, jadi ketika datang dapat sedikit, ya penghasilan sedikit, gaji sedikit, uang sedikit, per bulan, per minggu, per hari mungkin sedikit, bersyukur pada Tuhan. Bersyukur. Nanti Tuhan yang mencukupi. Amin. Ada kan yang mengumpulkan sedikit tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Baca nanti, coba nanti dicari tuh. Mengumpulkan sedikit banyak tidak kekurangan. Itu kitab Keluaran. Ya. Itu ajaib. Di mana ayatnya itu? Udah ketemu? Ya. Sedikit banyak tetap tidak kelebihan, tidak kekurangan. Tuhan itu ajaib kok. Ya. Nah, kami saya melayani sudah sejak tahun 80. Tanggal 10 bulan 3 saya sudah full timer. Ya, saya dulu ada usaha beca, saya jual beca itu, uang sedikit saya kasih ke direktur sekolah Alkitab saya. Nih semuanya, gak punya apa-apa saya. Semua hasilnya saya kasih, gak punya apa-apa. Belajar hidup dengan iman. Semua saya kasih. Ya, udah ketemu? Di mana? Keluaran 16 ayat 18 tuh coba. Keluaran 16 ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak
tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tetapi tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Baca sama-sama pelan-pelan. Ketika mereka, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Amin. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Tidak lebih habis juga. Yang banyak juga habis. Tidak lebih. Yang mengumpulkan sedikit tidak kurang. Yang kumpul sedikit kenyang. Yang banyak kenyang. Yang sedikit kenyang. Sama-sama kenyang. Amin. Puas, ya kan? Yang perlu rasa puas. Ya, sedikit. Tapi makanya kalau kita dibedakan dengan kucing, kucing. Apalagi kucing. Kenapa sih kucing? Kalau kucing, kalau mau makan doa dulu nggak kira-kira? Ya? Lipat tangan dulu dia begitu. Langsung makan. Ya, manusia beda. Ya, jangan apa-apa langsung dilahap begitu, nggak berdoa dulu. Alkitab mengatakan baik waktu kamu makan, minum, bersyukurlah, berdoa lebih dulu. Supaya apa? Supaya pertama, kalau di situ ada racun, itu tidak mampan. Amin. Kalaupun ada racun, Alkitab mengatakan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah lebih dulu berdoa, dinetralisir sama doa. Amin. Dinetralisir. Nah, makanya ya sebelum makan berdoa dulu. Nggak perlu memang panjang-panjang, tapi juga jangan terlalu singkat doanya. Jangan terlalu singkat. Ada begini saudara, saya lihat ya ngambil apa? Ngambil nasi, dimasukkan di piring, langsung dimakan. Cuma sekejap. Bilang amin aja butuh waktu kan? Amin. Ini saudara, masa sekejap langsung. Doanya doa apa tuh kira-kira? Bilang amin aja butuh waktu, ya kan? Ya kan? Butuh waktu kan? Minimal dia bersyukur, terima kasih Tuhan sudah ada makanan dan minuman, berkatilah yang berkorban atau yang menyediakan atau yang sumber berkat, berkatilah, ya kan? Butuh minimal lah berapa detik lah, ya. Masa berdoa, jangan-jangan saudara juga mau tidur juga begitu, langsung. Butuh waktu lah. Sampai kita yakin doa kita dijawab oleh Tuhan. Sampai ada iman doa kita dijawab oleh Tuhan. Ayo dalam kesulitan saudara berdoa. Ya, berdoa. Ya, Tuhan hanya sejauh doa. Ya, supaya ini suami istri, keluarga, anak-anak mengalami mujizat Tuhan. Ya. Air tadi berubah menjadi apa? Anggur. Ya, diisi 6 tempayan. Akhirnya semua orang menyaksikan, hebat. Hebat nih nikahnya keluarga ini. Selalu ada air anggur yang baru, yang manis. Ya, biasanya ya memang manusia bisa luntur wajahnya, luntur apa itu, berubahlah dari apa namanya itu, dari dia muda remaja, ya masa sudah tua masih seperti itu terus, ya pasti adalah perubahan lah, ya kan? Istri saya sudah berubah, iyalah berubahlah, ya berubahlah. Dia sudah ngandung kan, sudah ngalahiri, sudah nyusunya, nggak seperti dulu lagi lah, iya kan? Pasti ada perubahan. Nah iyalah, memang laki-laki nggak berubah gitu. Iya kan, berubah juga kan, tuh, ya. Tapi kalau ada cinta kasih, ya, ada air anggur yang baru, ya.
pasti nanti nikah itu suami istri akan selalu senyum. Amin. Jadi jangan di rumah itu wajahnya seperti apa ya? Coba. Janganlah. Ya. Dibuatlah wajah berseri-seri. Amin. Wajahnya manis. Ya, jangan seperti apa itu namanya itu? Pepaya. Wajah yang berseri-seri, ya kan? Nah, kenapa? Karena Tuhan hadir. Ya, semua bisa berubah lah, ya kan? Nah, dulu Oma mungkin tidak ubadah nih Oma ya. Nah, ya kan? Tuh sudah ubadah. Ya, masak terus-terusan hitam begitu kan? Ya, maunya kita begitu kan? Ya, faktor alam lah, ya kan? Ya kan? Nah, tapi hatinya semakin murni, semakin rohani, semakin matang, semakin dewasa. Ya kan? Nah, semakin kuat rohani. Semakin apa? Semakin kuat rohaninya. Jangan loyo. Ya, boleh tubuh kita, fisik kita, tapi semangatnya berkobar-kobar. Amin. Menyala-nyala. Saudara lihat 7 kaki dia. Di sorga ada 7 kaki dia. Berapa? 7 kaki dia. Ya, di bumi juga ada 7 kaki dia. Iya kan? 7 pelita emas. Itu semua berkobar-kobar, menyala-nyala. Berkobar-kobar. Tidak ada yang tidak menyala. Terus tidak pernah berhenti menyala-nyala. Maka yang disebut layanilah Tuhan. Berkobar-kobar. Layanilah Tuhan. Menyala-nyala. Ya, berkobar-kobar. Coba ayat terakhir. Ya. Layanilah Tuhan. Roma berapa itu? Ya. Berkobar-kobar. Layanilah Tuhan. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Roma pasal itu 12 ayat berapa itu? Ayat 9. Coba. Roma, Ya, sampai 11. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jangan pura-pura. Biasanya 3 kata ulang itu ada itu. Biasanya itu ada 3 kata ulang. 1, rupa-rupa. 2, paru-paru. 3, 1 tadi apa? Rupa-rupa. 2, 3. Saya ini pembina di penjara sudah 15 tahun. Kalau datang kanwil itu kita dikumpulkan, ya dikasih tahu itu. Kalian harus tahu penyakit orang penjara itu ada berapa? 3. Pura-pura sakit dikasih, nanti dia berobat kabur. Ada kan dikabur kan? Kabur dia. Ya, teruskan, perhatikan. Saya ulangi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Terus, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. ya, terus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, rohmu apa? Rohmu apa? Menyalanya. Rohmu apa? Menyalanya. Melayani Tuhan. Ya. Roh bagaimana? Menyala-nyala, melayani Tuhan. Apalagi jadi hamba Tuhan, imam-imam, tidak boleh kerajinannya apa? Kendor. Ya. Jemaat juga jangan ibadahnya kendor. Kalau mulai kendor suaminya, ayo jangan kendor papi, tapi jangan sapi bilangnya. Jangan kendor papi, ya kan? Jangan kendor mami, kan begitu ya? Jangan kendor, sama-sama berkobar-kobar. Nanti kita lihat semua masalah jadi ringan, semua masalah jadi selesai, sakit penyakit menjadi sembuh. Berkat Tuhan mengalir. Mari kita mau datang pada Tuhan.
pelayan Perjabti bisa tampil ke depan. Kita nyanyikan. Ya. Di saat aku berbeban berat. Di saat aku berbeban berat. Di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak, ya silakan dibantu. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang. Di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya, ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus menang, Dialah tepat yang berkuasa, yang menolong, tepat seperti apa yang aku perlukan. Sekali lagi, ku percaya Yesus menang, Dialah tepat yang berkuasa, yang menolong, tepat seperti apa yang aku perlukan. Terus sekali lagi. Percaya Yesus menang. Mari, kalau sudah semua kita bagi berdiri. Yang berkuasa, yang menolong. Ada yang belum menerima? Kalau belum bisa bagi apa? Angkat tangan. Kalau udah semua, oh masih ada satu lagi. Ya, yang belum boleh angkat tangan. Pur. Percaya Yesus menang, Dialah tepat yang berkuasa, yang menolong, tepat seperti apa yang lembut sekali kita angkat tubuh Kristus. Lebih lembut. Amin. Dia kepala penyelamat tubuh
Kitalah tubuh Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah tubuh Kristus. Haleluya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Yesus mengampuni kita dan kita mau makan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan dari Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah hatimu dan tanganmu, mengucap syukur sejenak. Sembah Dia. Sembah Dia, bersyukur buat firman yang saudara dengar, yang sanggup menguatkan saudara, memberikan solusi dari setiap persoalanmu, menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit, dan membuka jalan bagimu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia mengatakan ibadah kita berguna dalam segala hal. Apapun yang kita gumulkan, bawalah kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menghapus air matamu. Dia ada untuk kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan bagi kami, orang-orang yang hina, orang berdosa seperti kami. Kami tidak layak Tuhan, terutama kami bangsa kafir, penyembah berhala. Namun Engkau telah memanggil kami, jadi kami percaya kepadamu, menjadi milik kesayanganmu, menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai wanitamu yang kau kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau ada penyakit, taruh tanganmu pada penyakit. Angkat tangan kananmu dimanapun saudara berada. Kalau tidak memungkinkan, taruh
tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa buat mereka Tuhan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, sakit penyakit apapun bagi manusia mungkin sukar dan sulit untuk disembuhkan, tapi bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Mari, kalau ada masalah persoalan kehidupan yang mungkin sedang saudara hadapi atau sudah bertahun-tahun belum ada jawabannya mengenai apapun, Tuhan bisa menolong engkau. Angkat sekali lagi, angkat tangan kananmu dan sebutkan pergumulanmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Mereka adalah milik kesayanganmu. Engkaulah penjawab doa yang sempurna. Engkau ada untuk kami Tuhan. Dan korbanmu telah menyelamatkan kami. Kami yakin Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberi kepada kami keajaiban. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan keajaiban pada mereka. Terimalah mujizat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji bagi Tuhan. Kita jalankan sekali persembahan ya. Masih ya. Oh Tuhan, pencipta langit. Kita masih untuk baksos ya. Baksos membantu teman-teman kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Jaga perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Jaga perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Jaga perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada mustahil baginya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati ibadah kita bersama. Dan sebagai warta jemaat bisa ditampilkan mungkin? Ya, ada laporan keuangan ya. Setiap bulan ada laporan keuangan. Ya. Sudah? Ya, terima kasih ya. Ibadah kita Selasa doa tapi tidak puasa ya. Baru Selasa kemarin kita puasa jam 6:30 Selasa. Rebo pendalaman Alkitab jam 18:30 18 ya, jam 6 di Cimindi. Ya, kita ibadah online sekolah minggu jam berapa? Pagi, hari Minggu pagi ya. Kemudian ibadah remaja muda Sabtu
Online. Jam berapa? Jam 5 sore ya. Live ya. Nah, ya. Kemudian ibadah umum kita kembali jam 10.30 di sini ya, di Cimindi jam 7.30 ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, yang sakit supaya Tuhan sembuhkan ya. Kita doakan Opu Kembar ya, Pak Nabi Topulu ya. Kemudian yang sakit Vina atau siapa? Ya? Ndek ya, saudari Ndek. Kemudian ya, siapa yang sakit? Ndek ya. Pak Siswanto juga supaya sehat ya. Ibu Indrawati ya, Mama Sis Lydia ya, ponakan saya Juita ya, tugas dari Medan ke Jakarta ya, rupanya sakit ya, jadi belum bisa pulang ya. Kita doakan mereka supaya Tuhan sembuhkan ya. Kita bangkit berdiri, kita doakan yang berulang tahun di bulan Maret ya. Yang berulang tahun di bulan Maret boleh mengangkat tangan ya. Ya, di tempat saja angkat tangan. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Maret 2021. Tuhan tolong mereka, beri kepada mereka kesehatan, rezeki, umur panjang, iman yang bertambah-tambah, dan segala sesuatu yang mereka rindukan dari Tuhan. Tuhanlah sumber berkat, sumber kebutuhan kami. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menolong untuk meraih cita-citamu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat di ulang tahunmu di bulan 3 ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang hadir dan mengikuti secara online. Tuhan berkati mereka minggu ini, lindungi, jagai, pagari, terutama dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan memagari kami, menjaga kami sesuai dengan janji-Mu. Kalau kami beribadah, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan. Begitu juga umur kami dipanjangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kami, Pak Camat, juga Pak Kapolsek, Pak Polres juga Tuhan berkati, Bupati, KBB dan Muspida tingkat 1 Jawa Barat, juga Pak Presiden kami Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh menteri Tuhan berkati. Terima kasih juga TNI Polri, Tuhan berkati semua. Hamba berdoa kiranya turunlah damai sejahtera atas bangsa kami. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat pulang.